Halo, selamat pagi teman-teman semua. Pagi, Kak. Pagi, Iya, Kak. gimana nih kabarnya? Not Sehat bad. ya? Ya, alhamdulillah. Mohon maaf ya, kemarin saya nggak bisa ngajar, soalnya memang tidak kondusif, jadi akhirnya kelas diganti hari ini, pagi-pagi. Oke, kalau gitu kita langsung masuk ke materi hari ini ya. Oke, di sini kita akan bahas kelanjutan dari kemarin. Kemarin kita mengerjakan passage 2 ya. Kalau hari ini kita lanjut ke passage 3, di mana passage 3 ini biasanya lebih susah daripada passage 1 dan 2. Jadi kalau misalnya diurutkan, passage 1 itu yang paling mudah, nanti passage 2 itu sedang, yang passage 3 itu lebih menantang gitu. Nah, ini untuk nomornya sebenarnya tergantung dari masing-masing tes ya. Kalau yang untuk soal ini, passage 3 itu dimulai dari nomor 27 sampai nomor 40. Nah, untuk nomor 27 sampai nomor 32, ini pertanyaannya yaitu multiple choice, di mana biasanya multiple choice ini follow the order of the text, jadi biasanya berurutan dan jawaban dari nomor 27, 28 sampai pertanyaan terakhir gitu ya. Oke, terus kita masuk ke nomor 27. Nomor 27 sendiri ini soalnya yaitu the writer refers to visitors to New York to illustrate the point that A. Exploration is an intrinsic element of being human. B. Most people are enthusiastic about exploring. C. Exploration can lead to surprising results. Yang D. Most people find exploration daunting. Oke, terus di sini kita harus cari masuk the writer ini reverse atau merujuk. Kalau merujuk ke visitors di New York itu ilustrasinya kepada apa gitu ya. Oke, kita lihat passage-nya. Nah, di sini kita ingat-ingat lagi kalau misalnya di pertanyaan itu keyword-nya kita cari New York ya, ada New York-nya itu. Oke, mungkin ada yang mau menjawab jawabannya atau langsung kita bahas nih. Rifah benar banget ada di paragraf 1. Oke. Benar, terus jawabannya ada yang tahu? Kita balik lagi ya. Jadi ada di paragraf 1, di last paragraf ya. Di sini kita dijelasin kalau this questing natures of ours undoubtedly help our species spread around the globe. Just as it nowadays, no doubt, helps the last nomadic Penan maintain their existence in the depleted forest of Borneo, and a visitor negotiate the subways of New York. Jadi di sini dijelasin ya, kalau misalnya this questing nature of arts, maksudnya this questing nature of arts ini adalah pencarian naluri, sifat pencarian dari kita gitu, sifat alami pencarian dari kita itu tidak diragukan membantu spesies kita untuk menyebar ke seluruh dunia. Seperti sekarang tidak diragukan membantu the last nomadic Penan maintain their
eksisten atau apa? Ya, mitin eksisten mereka di depleted forest of Borneo atau hutan yang rusak ya, depleted atau terkikis gitu. Dan visitor negotiate the subways of New York. Terus kita balik lagi ke soal. Nah, di sini the writer refer to visitor to New York to illustrate that the point that exploration is an intrinsic element of being human. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat satu-satu dari jawabannya, yang B, most people are interested about exploring. Di situ tadi nggak jelasin ya, kalau misalnya tentang kalau orang-orang itu entusias ke exploring, berarti bukan jawaban B ya. Terus kita lihat ke C, exploration can lead to surprising result. Di sini juga tidak membahas tentang surprising result-nya. Jadi yang C itu enggak. Terus kita lihat ke D, most people find exploration daunting. Di sini kita juga agak nemuin ya kalau misalnya orang-orang itu menemukan kalau misalnya exploration ini daunting atau menakutkan gitu ya. Jadi jawaban yang benar adalah A. Sini ada di untuk keywordnya itu ada di this questing nature of ours ya, atau sifat alami kita, questing tentang pencarian. Jadi questing di sini maksudnya pencarian. Jadi jawabannya adalah A. Oke, ada yang ditanyakan? Atau kita next ke nomor 28? Next, Kak. Oke, kita next, nomor 28. According to the second paragraph, what is the writer's view of explorers? Jadi kita langsung diberitahu kalau misalnya ada di second paragraph nih jawabannya. Terus ditanyain, apa sih pandangan penulis tentang explorer? Gitu. Yang jawaban A, their discoveries have brought both benefits and disadvantage. Jadi di sini menjelaskan tentang benefits sama disadvantage-nya ya. Terus yang B, their main value is in teaching others. Terus yang C, they act on an urge that is common to everyone. Terus yang D, they tend to be more attracted to certain profession than to others. Gitu. Jadi yang D ini mereka cenderung untuk lebih tertarik ke profesi tertentu daripada yang lainnya. Gitu ya. Terus kita lihat nih passage-nya di paragraf kedua. Nah, di sini. Mungkin ada yang mau baca paragraf 2? Coba ya. Aku panggil nggak apa-apa ya. Cuman baca aja kok. Oke. Coba. Kartika Dwi, bisa on mic? Atau siapa nih yang mau baca? Saya, Kak. Oke, silakan boleh dibaca. Over the years, we've come to think of explorers as a peculiar breed, different from the rest of us, different from those of us who are merely well-traveled. Even and perhaps there is a type of person more sweet to seeking out the new, a type of caveman more inclined to risk venturing out. That, however,
doesn't take away from the fact that we all have this inquiring instinct, even today, and that in all sorts of professions, whether artists, marine biologists, or astronomers, borders of the unknown are being tested each day. Oke, thank you Rifa. Nah, di sini kita udah tahu ya. Terus kita lihat nih. Nah, jadi jawabannya itu ada di sini ya. That, however, doesn't take away from the fact that we all have this inquiry instinct, even today, that in all sorts of profession, whether artists, marine biologists, or astronomer, border of the unknown are being tested each day. Gitu. Nah, di sana tadi kan pertanyaannya apa? A wider view of explorers ya. Nah, di sana kita lihat lagi nih. Di sini kan di basic dijelaskan kalau misalnya that however doesn't take away from the fact, jadi nggak bisa terlepas dari fakta bahwa we all have this inquiring instinct. Jadi kita semua punya this inquiring instinct. Jadi insting yang bertanya-tanya atau insting yang ingin mencari tahu sesuatu gitu ya. Gitu. Terus selanjutnya, kalimat selanjutnya itu menjelaskan tentang profesi-profesi yang juga dia tuh punya gitu, inquiring instinct. Terus kita balik lagi ke soal. Nah, di sini kita lihat lagi di paragraf, di jawaban nomor 28 yang A, itu kita kan tidak bahas benefit sama disadvantage ya. Jadi yang A salah. Terus yang B kita juga nggak bahas tentang value in teaching others, berarti bukan. Terus yang C, ini the act on an arch that is common to everyone. Itu tadi juga ada, di sana dijelaskan, tapi kita lihat next dulu ke yang jawaban D. They tend to be more attract to certain profession than to others. Nah, di sini kan sama-sama ada. Yang C itu, kita balik lagi ya, yang C itu kan act on an arch that is common to everyone. Jadi mereka bertindak ke arch itu ya, arch itu kayak keinginan-keinginannya, that is common to everyone gitu. Terus yang D itu kayak gitu. Terus kita back lagi di passage. Nah, di sini kan dijelaskan ya, kalau di sini tidak terlepas dari fakta bahwa kita semua punya insting ini gitu ya. Nah, ini untuk yang kalimat selanjutnya. There is all sort of profession. Nah, di sini kan kita di sini kan tidak menjelaskan kalau explorer itu cenderung ke profesi yang tersebut ini, artis, marine biologist, astronomer, kan enggak. Di sini kan cuma dikasih contoh gitu. Contoh-contohnya. Nah, gitu. Jadi yang D ini enggak ya. Jadi jawabannya adalah C. Dan C ini juga ada di kalimat yang ini ya. We all have this inquiring instinct. Nah, jadi kita semua sebenarnya itu inquiring instinct itu kan common to everyone gitu. Oke, jadi jawabannya ada di C. Oke, kita next question ya. Nomor 29. Di nomor 29 ini, the writer refers to a description of Edgon Head to suggest that Hardy was writing about his own experience of exploration. B. Hardy was mistaken about the nature of exploration. C. Hardy's aim was to investigate people's emotion states. Yang D. Hardy's aim was to show the attraction of isolation. Ya, jadi kita ingat lagi. Kalau keywordnya di sini kita langsung cari Edgon Head. Gitu ya. Terus kita back to basics. Di sini
Ini ada di paragraf ketiga ya. Nah, ada di sini. Langsung ada nih. Di sini juga jelasin. Thomas Hardy set some of his novels in Eton Heath, a fictional area of uncultivated land, and used the landscape to suggest the desire and fears of his characters. Di sini jadi di novelnya itu dia itu use the landscape, menggunakan landscape untuk suggest itu ya untuk mensuggest the desire and fears of his character. Kita lihat lagi ke jawabannya. Nah, di sini ini kita lihat lagi satu-satu. Yang pertama yaitu Hartley was writing about his own experience of exploration. Di sini enggak ya. Di sini kan dia tidak menjelaskan kalau itu menuliskan tentang own experience-nya dia. Terus yang B, Hardy was mistaken about the nature of exploration. Di sini juga enggak dijelaskan kalau dia itu mistaken. Terus yang C di sini Hardy aim was to investigate people's emotion states. Nah, di sini jawabannya adalah yang C ya. Karena di sini kan use the landscape to suggest, untuk memberi kesan, the desires, keinginan, and fears of his character, dan ketakutan dari karakternya dia. Tuh, jadi di sini jawabannya yaitu yang, mohon maaf ya, di sini jawabannya D yang benar ya. D. Jadi ya, yang C. Yang C, jadi Hardy's aim was to investigate people's emotion state. Oke, mungkin ada yang ditanyakan dari nomor 27 sampai 29. Kalau nggak ada, kita next ya. Next ke pertanyaan selanjutnya. Oke, di sini nomor 30 sampai 31. 32. Jadi nomor 30, in the fourth paragraph, the writer refers to a golden age to suggest that. Dari sini sudah disuruh ya kalau kita langsung lihat ke paragraf keempat. Dan kita langsung cari keyword a golden age gitu ya. To suggest that A, the amount of useful information produced by exploration has decreased. B, fewer people are interested in exploring than in the 19th century. Yang C, recent developments have made exploration less exciting. Yang D, we are wrong to think that exploration is no longer necessary. Oke, kita langsung lanjut ke nomor 30. Oke, kita cek passage-nya. Langsung ke passage 4. Passage 4 itu yang paling atas ya. Oke. Di sini langsung kita cari golden age. Golden age ada di kalimat ketiga. We think back to a golden age, as if exploration peaked somehow in the 19th century, as if the process of discovery is now on the decline, though the truth is that we have named only 1.5 million of this planet species, and there may be more than 10 million, and that's not including bacteria. We have studied only 5% of the species we know. Di sini lebih ke menjelaskan kalau the truth. Ini. Jadi di Golden Age itu seolah-olah kalau exploration itu lagi di puncak-puncaknya ya di tahun di 19th century. Jadi as if the process, seperti process of discovery is now on the decline. Jadi sekarang udah mulai menurun. Though, meskipun the truth is that we have named, faktanya kita itu sudah menamai
hanya menamai 1.5 million of this planet species. 1,5 juta dari spesies planet ini. And there may be more than 10 million. Jadi dan mungkin ada lebih dari 10 million. Gitu. Masih ada lebih dari 10 million. And that's not including bacteria. Itu nggak termasuk bakteria. We have studied only 5% of species we know. Kita hanya mempelajari 5% dari spesies yang kita ketahui. Nah, kita balik lagi ke pertanyaan. Di sini, di A, the amount of useful information produced by exploration has decreased. Oke, ini tadi ada di passage yang tadi was decline. Jadi kita next dulu. Kita lihat satu-satu. Fewer people are interested in exploring than in the 19th century. Ini enggak ya. Jadi karena di sana juga dijelaskan kalau 19th century itu seolah-olah dia udah di peak gitu. Jadi di puncak-puncaknya eksplorasi tentang exploration gitu. Jadi yang bisa salah. Terus kita lihat sih, recent developments have made exploration less exciting. Di sini di bacaan tadi nggak dijelaskan tentang recent development ya. Jadi yang si salah. Terus yang di, we are wrong to think that exploration is no longer necessary. Di sini juga ada di passage. Nah, kalau yang kita lihat lagi, yang A, tentang the amount of useful information produced by exploration has decreased. Di sini itu cuman sebagai kalimat pendukung ya. Kalau di sini dijelaskan as if the process of discovery is now on the decline. Jadi dia pendukung kalau misalnya seolah-olah ini proses dari penemuan ini sekarang itu menurun. Tuh the truth, jadi ada lanjutannya yang lebih mengarah ke pertanyaan tadi. The truth-nya atau faktanya itu kita cuman menamainya itu cuman 1,5 juta dari 10 juta yang mana belum termasuk bakteria. Nah, sini juga lebih ditekankan we have studied only 5% of species we know gitu. Kita itu cuman mempelajari 5%-nya aja. Jadi di sini jawabannya lebih ke yang D ya. Di sini kalau we are wrong to think that exploration is no longer necessary. Karena sebenarnya itu kita masih harus banyak melakukan exploration. Oke, kita lanjut ke nomor 31. In the 6th paragraph, when discussing the definition of exploration, the writer argues that di sini kita langsung disuruh reverse ke 6th paragraph. Itu kita ditanyakan, when discussing the definition of exploration, the writer argue that people tend to relate exploration to their own professional interests. B, certain people are likely to misunderstand the nature of exploration. C, the general accepted definition has changed over time. And the historian and scientist has more valid definition than the general public. Kita lihat ke passage. Langsung disuruh ke passage 6. Yang atas sendiri. Ada di sini. This definition is slightly different. Jadi masing-masing definisi itu bedanya tipis. And tends to reflect the field of endeavor of each pioneer. Dan cenderung to reflect the field of in the effort of each pioneer. Jadi mereka itu cenderung menunjukkan atau merefleksikan ke bidang dari masing-masing pekerjaan, bidang pekerjaan dari masing-masing pioner. Ya, terus kita back lagi.
Nah, di sini kita lihat lagi di jawaban yang A. People tend to relate exploration to their own professional interests. Jadi jawabannya yang A ya. Kita lihat lagi certain people, yang B, certain people are likely to misunderstand the nature of exploration. Di sini enggak, kita tidak membahas tentang itu. Terus yang C, the generally accepted definition has changed over time. Di situ tidak menjelaskan kalau berubah over time. Terus yang D, historian and scientists have more valid definition than the general public. Di sini juga nggak jelaskan. Jadi yang benar di sini ke jawaban yang A. Tuh. Oke, kita next nomor 32. In the last paragraph, the writer explained that he is interested in. Jadi kita langsung disuruh baca ke last paragraph ya. Di sini jelaskan kalau dia itu interest ke A, how someone's personality is reflected in their choice of place to visit. Jadi menjelaskan personality seseorang itu merefleksikan atau mencerminkan gitu ya tentang pilihan mereka dari tempat yang mereka ingin kunjungi. Terus yang B, the human ability to catch new light on place that may be familiar. Terus kemampuan manusia untuk catch new light on place that may be familiar. Terus yang C, bagaimana travel writing has evolved to meet changing demands. Terus yang D itu the feeling that writer develop but the place that they explore. Oke, kita lihat last paragraph di sini. Terus kita lihat jawabannya ada di sini. Jadi tadi kan pertanyaannya kan writer explain that he is interested in. Gitu. Kita langsung cari apa yang buat dia interested ya. Ada di kalimat terakhir. And this is what interests me. How a fresh interpretation, even of a well-traveled route, can give its reader new insight. Jadi sini kita lihat lagi yang A enggak ya, karena di sini kita tadi nggak menjelaskan tentang someone's personality. Yang B itu juga tidak menjelaskan human ability, kemampuan manusia untuk catch new light on place that may be familiar. Terus yang C juga tidak menjelaskan tentang ini ya, how travel writing gitu ya, tulisan tentang perjalanan juga enggak. Terus jawabannya yang benar sebenarnya ada di D, yaitu the feeling that writers develop about the place that they explore gitu ya. Di sini kan dijelaskan kalau how a fresh interpretation, jadi di sini bagaimana interpretasi yang baru meskipun itu adalah rute yang well traveled atau sudah terjelajahi dengan baik, can give its readers new insight. Jadi bisa memberikan pembaca itu new insight atau wawasan baru gitu ya. Ya di sini jawabannya ya D, karena dia lebih menjelaskan tentang the feeling-nya, perasaan dari writers-nya. Oke, dari 30 sampai 31 ada yang ditanyakan? Pada kita next ya ke pertanyaan selanjutnya. Oke, untuk yang 33 sampai 37, pertanyaan ini tipenya yaitu classification ya. Jadi di sini ada ada pertanyaannya ini berupa statement, terus kita cari statement ini itu merujuk atau refers ke siapa
siapakah yang explorer yang mengatakan dari statement tersebut? Kita lihat lagi ke nomor, kita langsung lihat ke nomor 33. He referred to the relevance of the form of transferred use. Jadi di sini tentang bentuk dari transport yang digunakan. Kita lihat 33 passage-nya. Nah, dari sini. Oke, di kalimat ini langsung kita bisa lihat kalau misalnya Wilfred Thesiger who crossed Arabian's empty quarter in 1946 and belongs to an era of unmechanized travel, now lost to the rest of us, told me if I'd gone across by camel when I could have gone by car, it would have been a stunt. Di sini dijelaskan ya tentang transportasi yang dia gunakan. If I'd gone across by camel when I could have gone by car, it would have been a stunt. Oke, jadi di sini adalah statement dari Wilfred Thesiger. Di sini kita lihat. Oke, jawabannya jadi A. Di sini. Oke, next kita lanjut ke nomor 34. He described feelings on coming back home after a long journey. Ya, di sini kita cari di mana statementnya, yaitu dia mendeskripsikan feeling atau perasaan ketika dia pulang dari rumah setelah a long journey. Lihat passage-nya. Ada di sini. Terus kita cari yang bahas tentang long journey gitu ya. Oke, terus dia ada di sini. Explorer and travel writer Peter Fleming talks of the moment when the explorer returns to the existence he has left behind with his loved one. Jadi di sini, the traveler who has for weeks or months seen himself only a puny and irrelevant alien crawling laboriously over a country in which he has no roots and no background. Jadi di sini jelasin kalau long journey-nya ya. Dia tuh udah travel weeks or months gitu. Nah, terus back lagi di sini dia menjelaskan the moment when the explorer returns to existence. Jadi balik ke eksistensinya, di mana dia meninggalkan yang dia tinggalkan sebelumnya dengan orang-orang terkasih gitu ya. Jadi di sini explorernya yaitu Peter Fleming. Jadi ada di A. Oke, nomor 34, jadi jawabannya adalah A. Oke, kita next lagi ke nomor 35. He work for the benefit of specific groups of people. Jadi kita cari explorer yang mana dia tuh bekerja untuk benefit of specific groups of people. Oke, di passage kita cari. Paling gampang kalau gini ini kita cari nama-nama ya, langsung yang kita cari nama explorers-nya, terus kita baca statement-nya gitu ya. Oke, misalnya ini ya di paragraf ke-5 membahas sendiri, ini ada Ralph Fiennes kan. Di sini Dub the greatest living explorer. An explorer is someone who has done something that no human has done before and also done something is scientifically useful. Di sini tidak menjelaskan kalau dia mengusahakan atau bekerja untuk benefit specific groups of people ya. Berarti bukan Ralph Fiennes. Terus kita baca lagi ada Chris Bonington. Felt expression was to be found in the act of physical touching to the unknown. Di sini juga bukan ya. Terus kita lihat lagi, ini ada explorers lagi namanya Robin Hanbury Tennyson, a campaigner of behalf of remote so-called tribal peoples. Said a traveler simply records information about some far-off worlds
and reports back, but an explorer changed the world. Nah, di sini dia dijelasin kalau misalnya Robin ini adalah a campaigner, seorang kampanye, pengampanye on behalf dari atas nama of remote so-called tribal peoples gitu. Jadi dia itu atas nama, dia itu campaigner atas nama dari tribal peoples gitu ya. Tribal peoples di sini adalah specific groups of people. Jadi karena itu kita lihat jawabannya adalah yang D. Oke. Mungkin ada pertanyaan dari nomor 33 sampai 35. Ada, kita next ya. Kita next ke nomor 36 sampai 37. Di nomor 36, he did not consider learning about oneself an essential part of exploration. Jadi di sini itu statementnya itu dia itu tidak consider kalau learning itu tentang oneself, jadi tentang diri sendiri, sebuah essential part of exploration gitu. Kita lihat ke basics. Nah, di sini di basic kita cari ya. Jadi di sini kita cari kalau misalnya dia yang tidak considering atau mempertimbangkan kalau misalnya explorer itu tentang diri sendiri gitu. Oke, tadi dari paragraf di atas tidak ada, terus kita cari lagi. Nah, jawabannya ada di paragraf terakhir, di kalimat terakhir. To him, exploration meant bringing back information from a remote place regardless of any great self-discovery. Gitu. Jadi, menurut dia di sini kita lihat ke paragraf sebelumnya ya. Jadi di sini itu dia yang dimaksud adalah Wilfred Thesiger ini. To him, eksplorasi itu berarti bringing back information atau membawa kembali informasi dari tempat yang terpencil, terlepas dari of any great self discovery. Jadi terlepas dari berbagai penemuan diri yang hebat gitu ya, yang besar gitu. Oke, jadi di sini kita lihat. Nah, di sini masuk ya. Jadi di 36 ini did not consider learning about oneself an essential part of exploration. Oke, jadi di sini jawabannya yaitu yang E. Oke, kita lanjut ke nomor 37. 37 di sini adalah he defined exploration as being both unique and value to others. Jadi di sini dia itu mendefinisikan eksplorasi itu sebagai unik dan juga bermanfaat ke yang lain. Terus kita cek ke basics. Nah, di sini kita lihat lagi nih. Ada di mana kita cari nama-nama dari explorernya. Ini ada Thomas Hardy. Bukan ya di sini. Dia bukan, dia ini writersnya terus. Nah, di sini ada di paragraf 5 ya.
ada salah di paragraf 5 di sini. Oke. Terus, nah, nomor 30. Nah, ada di sini. Jadi, Ryan Fiennes, the greatest living explorer, said, an explorer is someone who has done something that no human has done before, and also done something scientifically useful. Nah, di sini kan dia kan tadi di statementnya menjelaskan tentang ini ya, unique. Unique di sini adalah has done something that no human has done before. Makanya dia unique. Terus benefit to others-nya itu yaitu done something scientifically useful. Di sini makanya dia value to others. Oke, jadi jawabannya ada di A. Oh, ada di B. Ryan Fiennes ini. Maaf ya, nomor 37 belum aku edit. Oke, terus kita next. Ketiga pertanyaan terakhir. Nah, di sini di nomor 38 contoh di sini pertanyaannya yang 38 sampai 40 tipenya yaitu sentence completion ya. Sentence completion di sini biasanya follow the order of the text. Tuh. Terus biasanya kita cari langsung. Oh, belum ya? Kalau sekarang sudah belum di passage apa di soal yang nomor 38 sampai 40? Belum. Masih belum muncul ya? Udah, oke. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut di nomor 38. The writer has experience of a large number of bla bla bla. Nah, karena di sini untuk nomor 38 sampai 40 ini tadi aku baca agak mudah sih. Jadi aku minta kalian teman-teman buat ikut ngerjakan ya. Di sini kita cari di kalimatnya the writer has experience of a large number of bla bla bla. Tuh kita lihat di sini ada di passage terakhir ya. Karena di sini dia menjelaskan tentang tentang dia sendiri. Di sini kan di paragraf di kalimat pertama dijelaskan I'd best declare my own bias gitu. Nah, mungkin ada yang mau mengerti, ada yang udah tahu jawabannya. Jadi kita lihat lagi ya soalnya. The writer's own bias. The writer has experience of a large number of bla bla bla, gitu kan ya. Nah, lihat. Jadi di sini kita cari writer ini experience a large number of apa, gitu. Oke, mungkin ada yang tahu jawabannya. Ada di paragraf paling bawah ya, paragraf terakhir. Karena dia menjelaskan declare my own bias. Expedition, Myla. Oke, good job. Yang lain? Ini, I'm interested as a writer. I'm interested in the exploration of ideas. I've done a great many expeditions, and each one was unique.
Oke, Maila, good job ya. Bener banget jawabannya di sini expeditions. Ini kan dia kan bilang I've done a great many expeditions gitu. Di sini cocok. The writer has experience of a large number of. Namanya adalah expedition. Oke, good job. Kita lanjut ya ke nomor 39. And was the first stranger that certain previously blah 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 people had encountered. Oke, kita cek. Ada di paragraf yang sama. Karena dia follow the order of the text, berarti pasti ada di setelahnya. Entah di kalimat setelahnya atau di setelah-setelahnya gitu ya. Pokoknya ada di setelahnya. Kita baca kalimat selanjutnya. I've lived for months alone with isolated groups of people all around the world, even to uncontacted tribes. Mungkin ada yang tahu jawabannya apa? Kita baca lagi ya, soalnya mungkin masih ada yang susah nih. And was the first strangers that certain previously blah 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 people had encountered. Jadi maksudnya di sini maksudnya adalah writer-nya ya. Writer-nya ini adalah sebagai the first strangers atau orang asing pertama. Yang previously bla 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 yang sebelumnya itu apa people had encountered. Mungkin ada yang tahu jawabannya? Kita lihat passage-nya. Ini agak susah ya di sini. Dari passage 3 ada di passage terakhir ya. Iya, ada di passage 3. Maaf ya, yang itu belum saya edit. Jadi ini lanjutan di passage 3, cuman dia ada di paragraf terakhir. Di paragraf terakhir ada di ini, satu paragraf ini. Yang di layar dia ada di paragraf terakhir. Tadi kan yang nomor 38 itu kan ada di kalimat ketiga ya, yang I've done a great many expeditions and each one was unique. Terus di kalimat selanjutnya ini kan dijelaskan I've lived for months alone with isolated groups of people all around the world, even to uncontacted tribes. Nah, kita lihat lagi nih. Gitu. Jadi dia kan menjelaskan kalau writers ini adalah first stranger that certain previously blah 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 people had encountered. Jadi yang mana khususnya orang-orang apa nih yang ditemui gitu. Nah, di sini kan udah dijelaskan di kalimat selanjutnya. Kalau misalnya I've lived for months alone with isolated groups of people gitu ya. Jadi di sini jawabannya adalah isolated atau uncontacted gitu. Oke. Emang agak tricky soalnya ini karena biasanya dirubah-rubah. Jadi kita benar-benar harus memahami maksud pertanyaan atau juga maksud dari jawabannya gitu ya. Terus kita lihat nih pertanyaan selanjutnya di nomor 40. He believes there is no more for further exploration of Earth's blah blah blah, except to answer specific questions such as a buffalo eat.
Nah, kita langsung cari nih ya. Kalau misalnya kita cari keywordnya, langsung dicari di Buffalo It-nya. Dia ada di paragraf yang sama, di passage 3, paragraf terakhir. Terus kita cari nih di keywordnya. Keywordnya ada nggak yang bahas tentang buffalo? Nah, ini dia. Mungkin ada yang tahu jawabannya? Ada di ini. Nah, ada di sini. Mungkin ada yang tahu nih, apa nih jawabannya nih. We know how the land surface of our planet lies. Exploration of it is now down to the details. The habits of microbes, say, or the grazing behavior of buffalo. Kita langsung lihat ya. Kita lihat lagi pertanyaannya. He believes there is no need for further exploration of Earth's blah blah blah, except to answer specific questions such as how buffalo eats. We know how the land surface. Kita lihat passage lagi. We know how the land surface of our planet lies. Lies, bukan? Ayo cari yang lagi Rifani, cari lagi nih. Lies bukan ya? Jadi kita lihat nih pertanyaannya tadi kan Earth apa nih? Bumi, apa bagian dari bumi kan? Nah, kalau di sini my land surface almost. Oke, ini ada checker the land surface. Oke. Yang lain member-member semua nih sebenarnya udah mirip-mirip di situ. Kita ingat lagi ya, kalau di sini no more than 2 words. Jadi nggak boleh dari 2 kata. Nggak boleh lebih dari 2 kata. Harus 2 kata atau 1. Oke. Udah member nih jawabannya. You know how the land surface of our planet lies. Expression is of it is now down to the details, the habits of microbes, or the grazing behavior of buffalo. Oke, nggak ada yang mau ralat jawabannya nih? Oke, sebenarnya jawabannya member-member ya. Jadi jawabannya di sini yang benar adalah land surface. Jadi buat ceker ini kan 3 kata, jadi harus 2 kata. Buat Maila udah benar, cuman kurang land-nya ya. Oke, ya di sini we know how the land surface of our planet lies. Tuh. Jadi dia jelasin kalau sebenarnya kita itu udah tahu gimana bagaimana the land surface of our planet bekerja gitu, gimana gitu. Nah, yang dibutuhkan yaitu sekarang ada exploration yang lebih ke detailnya seperti apa kebiasaan dari microbes atau apa perilaku dari buffalo gitu. Di sini jawabannya adalah land surface. Jadi Earth di sini adalah sinonimnya dari our planet ya. Our planet, jadi land surface of our planet. Jadi Earth's land surface. Oke, good job everyone. Maaf banget ya untuk passage 3 ini aku keburu-buru banget. Mohon maaf soalnya aku juga ada keperluan mendesak. Jadi mohon maaf untuk teman-teman yang masih kurang paham atau mau lebih dijelasin lagi bisa langsung PC aku di grup. Oh, PC aku, nomor aku nanti bisa lihat di grup ya. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman. Mohon maaf juga sekali lagi karena udah keburu-buru. Oke, see you next meeting. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari aku. Semoga ilmu yang kita pelajari bersama ini bermanfaat. Dan semoga kita bisa dipertemukan di lain kesempatannya. Oke, terima kasih teman-teman. See you. Goodbye.